Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santa Silveria Burusemiring dari kelas 12 IPA 2 SMA Swasta Santa Maria Kawanjahe. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dalam novel yang terdiri dari majas-majas dan unsur-unsur pencitraannya. Majas atau bahasa yang bermakna kiasan dalam novel terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu majas perbandingan, pertentangan, penegasan, dan sindiran. Bagian dari majas perbandingan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersifat layaknya manusia. Contoh dari personifikasi itu misalnya mobil itu terbatuk-batuk di parkiran. Jenis yang kedua yaitu metafora. Metafora adalah majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh dari metafora misalnya usahanya bangkrut karena memiliki hutang dengan lintah darat. Lintah darat itu biasanya disebut dengan para pencuri. Jenis yang ketiga yaitu adalah eufemisme. Eufemisme adalah mengganti kata kasar menjadi kata yang lebih halus. Contohnya seperti karena terjerat korupsi, ia harus dihadapkan di meja hijau. Di meja hijau maksudnya itu pengadilan. Jenis yang keempat yaitu metonimia. Metonimia adalah majas yang menggunakan nama merek sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya, kami pergi ke sekolah menggunakan Honda. Yang terakhir, yang kelima adalah semilir. Semilir adalah majas yang menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Bagian majas kedua setelah majas perbandingan yaitu majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ironi. Ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh dari ironi itu yaitu rapi sekali tulisanmu seperti campur ayam. Yang kedua yaitu sinisme. Sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung. Dan contoh dari sinisme yaitu kotor sekali kamarmu sampai debu bertebaran di mana-mana. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sarkasme atau paling kasar, yaitu majas yang menyindir secara kasar. Dan contoh dari sarkasme ini adalah dia adalah sampah dari masyarakat. Jenis majas yang ketiga setelah majas perbandingan, sindiran, yaitu sekarang masuk ke dalam majas pertentangan. Majas pertentangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu hiperbola. Hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau lebay. Contohnya, wajahnya perlahan-lahan mengalihkan duniaku. Yang kedua yaitu litotes. Litotes adalah kebalikan dari hiperbola, yaitu ungkapan merendahkan diri meskipun kenyataannya sebaliknya. Contohnya, selamat datang di gubuk kami ini. Yang terakhir dari majas pertentangan yaitu antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang berartikan bertentangan. Contohnya, orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Jenis majas yang terakhir setelah majas perbandingan, sindiran, pertentangan sekarang adalah majas penegasan. Majas penegasan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contohnya yaitu kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Maju tentunya selalu ke depan. Jenis yang kedua yaitu repetisi. Repetisi adalah mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, di tempat ini aku bertemu dengannya, di tempat ini aku berkenalan, di tempat ini pula dia meninggalkanku. Unsur kebahasaan dalam novel setelah majas yaitu pencitraan. Citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu, seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang terlukis dalam karya tersebut. Jenis-jenis citraan yaitu 1. Citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gerak,
pencecapan, dan pemikiran. Yang pertama adalah citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Citraan ini paling sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat pun seolah-olah terlihat. Contohnya, waktu masih anak-anak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Airnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Yang kedua yaitu citraan pendengaran atau auditory imagery. Adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Misalnya munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, dentum, dan lain-lain. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Contohnya yaitu sepi menyanyi, malam dalam mendoa, meriah air, kolam jiwa. Jenis yang ketiga adalah citraan perabaan atau tactile imagery. Adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi. Kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan kulit, misalnya dingin, panas, lembut, kasar, dan lain-lain. Contohnya, dinginnya malah menusuk hingga ke tulang-tulangku. Yang keempat adalah citraan penciuman. Citraan penciuman atau pembauan disebut juga citraan olfaktori. Dengan membaca atau mendengar kata-kata tertentu, kita seperti mencium bau sesuatu. Citraan atau pengimajian melalui indera penciuman ini akan memperkuat kesan dan makna sebuah puisi. Citraan gerak yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang dapat bergerak ataupun tidak tetapi dilukiskan dapat bergerak. Bisa berupa benda hidup atau mati. Contohnya, sang penari gemulai menyibak tirai, melambai daun-daun itu bertiup kayu. Selanjutnya adalah citraan pencecapan. Citraan pencecapan adalah citraan yang menggunakan gambaran angan indera pengecap. Contohnya yaitu, gula-gula itu memang manis. Air adalah citraan pemikiran. Citraan pemikiran adalah citraan yang dihasilkan oleh citra pemikiran, seolah-olah kita juga berpikir. Contohnya, cacing-cacing merenung sedih, tanah-tanah merapis baja.